Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Ada yang sakit nggak? Sekarang belajar apa? Atau dasar buatan dan coding, ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan satu orang untuk pimpin doa. Ketua kelasnya silakan pimpin. Ya, kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat dicerna dengan baik, ya. Bapak absen dulu, ya. Ahmad Alfan hadir. Alfan. Anis Safitri hadir. Arlin Dewi Anggraini, Iqbal hadir, ya. Hadir semua, ya. Baik, ya. Sebelum kita mulai belajar, Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama, karena materi kita materi AI, ya, maka tujuan pembelajaran kita itu akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari AI, ya, atau artificial intelligence, ya. Kalian sebagai siswa dapat mengidentifikasi penerapan AI di bidang yang umum dan bidang khusus, ya, baik di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan lain-lain. Terus tujuan ketiga yaitu dapat mengoperasikan yang minimal 3 AI. AI itu ada banyak, ya. Ya, AI itu ada banyak. Kita diminta minimal bisa mengoperasikan 3 AI. Ya. Yang keempat, dapat menganalisis manfaat, tantangan, dan keterbatasan dari penggunaan AI. Yang terakhir, merefleksikan apa yang didapat pelajaran hari ini. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi nanti kita akan mempelajari 3 AI. Yang Bapak akan pertama, ya, kita akan menggunakan Gemini, ya, Google Gemini. Yang kedua, nanti Bapak akan menggunakan ChatGPT, dan yang terakhir Bapak akan menggunakan notebook LM. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau tanya dulu, siapa yang sudah menggunakan AI? Angkat tangan. Oke, Alvan, apa AI yang sudah pernah kamu pakai itu apa? ChatGPT. Terus siapa lagi yang sudah? Raka? Apa yang sudah dipakai? Gemini, ChatGPT sudah. Iqbal? Apa? AI yang digunakan untuk membuat mendesain. Contohnya apa? Canva. Itu salah satu AI untuk mendesain gambar, mendesain slide presentasi, dan lain-lain. Kalau Gemini, ChatGPT, terus dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam chatbot. Apa yang kita tanya, apa yang kita masukkan di situ akan dijawab dengan kurang lebih hampir sempurna, ya, walaupun banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Oke, ya. Perhatikan, Bapak akan menampilkan sebuah video. Di bidang pendidikan, optimal yang berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Sebelum itu, teknologi AI akan memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman lainnya, ya. Kejar kita, kejar ilmu, cari kita. Oke, ya. Dari video yang sudah kita saksikan bersama, apa yang kalian dapat? Apa yang kalian dapatkan dari video di atas? Kira-kira AI itu bisa menggantikan manusia tidak? Jadi kalau bisa menggantikan manusia, apakah manusia itu terancam oleh AI? Contohnya apa?
hilangnya pekerjaan, ya. Tapi perlu diingat, AI tetaplah buatan manusia. Ngantuk kayaknya, kita explaining dulu, ya. Ada tepuk 1, tepuk 2, dan tepuk 3, ya. Kalau tepuk 1 gimana? Ulangi, lemes banget. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, kalau Bapak nyebutnya nggak ada tepuk, artinya cuma angka, berarti kalian diam aja. Paham? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Nah, kan? Oke, kurang fokus. Tepuk 1, tepuk 2, 3, 4, tepuk 3, tepuk 5. Nah, kan? Masih ada yang tidak fokus. Ulangi sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tuh, masih ada. Tepuk 3, tepuk 3, tepuk 3. Sesuai dengan yang pertama tadi, ya, kita akan menggunakan 3 AI. Silakan kalian buka gadgetnya masing-masing, buka laptopnya. Yang pertama, silakan kalian gunakan sebuah ChatGPT. Buka ChatGPT-nya, sudah. Sekarang silakan kalian ketikkan, ya, pada ChatGPT penerapan AI pada bidang umum dan khusus. Penerapan AI pada bidang umum dan khusus pada ChatGPT, ya. Pada ChatGPT. Penerapan AI pada bidang umum dan khusus. Oke, silakan di search. Oke, ya. Sudah tampil hasilnya? Tampil. Oke, ya. Tugas kalian, ya, dari penerapan AI pada bidang umum dan khusus tersebut, silakan kalian buat peta konsep, ya, peta konsep dari penerapan AI pada bidang umum dan khusus tersebut. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit, ya. Boleh menggunakan AI notebook LM, ya. Silakan nanti kalian buka notebook LM, ya, kalian copy, ya, hasil dari ChatGPT tersebut di notebook LM, ya. Silakan kerjakan dulu. Tab baru buka notebook LM nya. Peta konsep, berarti klik di sini. Nah, meet map. Nanti dia otomatis jadi. Ya, udah jadi nih. Yang kita lihat peta konsepnya. Tuh. Daripada kalian gambar-gambar. Tuh. Lihat aja kalau ada panah-panahnya dibuka aja. Tuh. Ini kan masih ada semua nih. Itu semuanya panah ini bisa dibuka ya? Bisa dibuka. Jadi peta konsepnya sudah bisa. Sudah jadi. Itu convert to short. Klik itu bawah. Nah, nanti dia jadi apa ya? Nah, itu nanti kalian bisa ngupload ya, untuk mapel lain nanti kan bisa ngupload buku, ngupload apa namanya, teks. Ya, ketik dulu misalkan di Word, upload. Misalkan ada tugas peta konsep. Coba itu disilang, ya. Yang pojok di bawah foto Bapak itu ada foto Bapak. Nah, itu klik. Nah, itu lihat ada jadi apa itu? Jadi audio, terus jadi map, atas jadi video, ya. Jadi file yang kita upload tadi itu bisa dikonvert jadi video, bisa dikonvert jadi audio, jadi map, jadi lain-lain. Ya, itu ada map, klik aja, pencet. Ya. Nah, nanti dia akan buat sendiri, menyimpulkan sendiri.
Nah, udah jadi. Klik. Oke, ya. Setiap ada panahnya bisa dibuka. Klik panahnya. Oke. Ya. Biasa aja kali. Ya. Mana? Sudah dikopas hasil GPT tadi? Sudah ini. Ini sudah. Oke, kalau sudah bawahin. Ini tadi di mana? Apa, Pak? EndNote bukan? Oke, EndNote ya. Terus pastekan hasil tadi. Nah, Loh, kalau ini sudah, bukan ya, Pak? Ini, bener nggak? bukan. Mana tadi hasil dari GPT-nya mana? Apa tuh lo? Mana GPT-nya? GPT-nya mana? Copy dulu. Oke, masuk ke situ, pastekan situ. Nah, kalau sudah, klik convert to source. Oke, nanti dia akan membuat sumber ya. Ini jadi sumber itu ya. Nah, oke, udah jadi sumbernya. Klik silang ini. Ini, Pak. Ya, minimize jadi audio, bisa jadi video, bisa jadi apa namanya? Peta konsep. Ya. Ya, nanti ini ada juga. Kita klik. Ya, kita klik. Oke, dia lagi generate. Nanti dia otomatis jadi peta konsep. Oke, udah jadi. Kita klik aja. Nah, ya. Setiap ada panahnya bisa dibuka. Tuh. Wow. Tanpa kita menyimpulkan sendiri, tapi harus paham. Iya. Ya, jangan asal buat aja. Oke. Ya. Bisa dikecilin, digedein. Ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 silakan gunakan ChatGPT. Kelompok 4, 5, 6, 7 silakan gunakan Gemini. Ya, oke, berarti pas kita sudah menggunakan 3 AI. Masukkan perintah, Bapak sudah punya perintah di sini. Akan dibuat nanti itu jadi sebuah poster ya, gambar. Silakan masukkan perintahnya. Buat desain poster bertema penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari dengan gaya modern. Warna dominan biru, terdapat ilustrasi robot AI, full body, dan elemen kode pemrograman. Oke, kita lihat hasilnya apakah sama antara ChatGPT dan Gemini ya. Oke ya, silakan dimasukkan dulu perintahnya. Sudah? Ada hasilnya? Apa hasil yang didapatkan dari desainnya itu? Oke, kita tunggu, masih analisis. Apa? Masuk aja, masuk, klik masuk. Oke, pakai lanjutkan dengan Google. Oke, lanjut aja. Klik Hana itu, ya. Coba dilihat. Apa bedanya? Oke, coba yang pertama mana? Oke, itu lihat. Yang kedua. Ya, apa bedanya? Oke, ya ada efek visualisasi di belakang, di latarnya ya. Sekarang kita tambahkan perintah ketiga. Oke, sekarang kita tambahkan teks ya. Jadi posternya ada beberapa tulisan ya, boleh tulisannya
era teknologi baru, terus pemanfaatan AI, terus otomatisasi. Coba kita makan dulu. Yang sudah, ya, yang sudah, silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Dari yang pertama tadi, pemanfaatan notebook LM, ya, apa manfaatnya itu, ya, dari notebook LM. Terus yang kedua, dari penggunaan AI ChatGPT atau Gemini, ya, apa bedanya ketika kita masukkan perintah pertama, kedua, dan ketiga. Ya, silakan ditulis di kertas, nanti silakan presentasikan di depan. Ya, mau ya? Ya, silakan. Apa? Iya. Nulis juga ya. Sudah ya? Oke, sudah. Silakan kelompok yang mau maju. Pertama, coba kelompok rakat sudah. Oke, sudah. Oke, coba kelompok rakat dulu. Coba yang lain dengarkan dulu, yang kelompoknya yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan apa yang telah kami buat tadi. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu, saya Rakat Kurniawan. Saya Triasi Syakuri. Saya Nisa. Saya Sivanur. Saya Widi. Oke, di sini kami akan menjelaskan yang pertama, manfaat dari penggunaan AI, yaitu yang pertama ini namanya adalah notebook LM. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat notebook LM, yaitu dapat membantu kita untuk membuat data yang kita masukkan menjadi peta konsep, video, dan laporan sehingga memudahkan kita dalam membuat tugas tertentu. Oke, selanjutnya yaitu tugas kami tadi membuat poster dari AI, yaitu Google Gemini. Nah, di sini kami akan menjelaskan perbedaan dari perintah pertama, perintah kedua, dan perintah ketiga. Nah, oke, jadi perbedaan hasil poster dari perintah pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama itu hasil poster yang pertama masih terlihat biasa saja, tidak ada detail yang khusus. Nah, untuk perbedaan yang kedua ini terdapat pencahayaan, garis sirkuit, serta grafik data serta adanya kontras warna pink putih yang seimbang. Serta perintah yang ketiga itu terdapat teks tambahan yaitu judul besar yang bertuliskan era baru teknologi dan subjudul kecil pemanfaatan AI serta ada tambahan 3 poin singkat. Oke, segitu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan dari tugas yang kami buat tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum. Oke, ya, terima kasih kelompoknya Rakat, kelompok 7 ya, penjelasan penggunaan notebook LM dan penggunaan ChatGPT ya, ChatGPT dalam
membuat peta konsep dan membuat prospek ya. Itu salah satu manfaat dari penggunaan AI ya. Oke, kelompok berikutnya silakan, kelompoknya Bilkis. Jelasin dulu yang notebook LM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai AI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulfita. Perkenalkan, nama saya Nabila Kisha Putri. Perkenalkan, nama saya Dulusiana. Perkenalkan, nama saya Dinda. Saya Indra. Jadi AI memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari yang akan dibacakan oleh teman kita Indra Bilkis. Nah, jadi AI itu ada beberapa manfaatnya. Yang pertama itu bisa membantu mempercepat pekerjaan kita, terus itu juga bisa memproses dan menganalisis data yang cepat juga, terus itu bisa mengembangkan solusi baru dan inovatif untuk memecahkan tantangan yang ada. Juga dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam layanan pendidikan. Terus tadi kita juga buat peta konsep dari notebook LM. Boneka santet. Pakai besi. Nah, terus ini kita buat poster ya dari game ini. Ini bakal dijelasin sama teman kita Indra. Jadi yang pertama itu posternya polosan gitu, nggak ada pencahayaan. Ini perintah pertama. Ini yang pertama belum, yang kedua. Ini yang pertama. Nah, ini yang kedua. Nah, yang kedua ini ada gambar-gambarnya kayak gini nih. Backgroundnya. Apa itu? Visualisasi. Visualisasi pencahayaan. Iya, Pak. Ya. Visualisasi pencahayaan. Oke, untuk yang perintah terakhir terdapat subjudul yang berjudul Era Baru Teknologi Pemanfaatan Artificial Intelligence. Jadi untuk perintah terakhir itu ada tambahan subjudul, yang lainnya tidak. Jadi itu tadi manfaat dan perbedaan menggunakan 3 perintah AI tersebut. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maju ya, Bapak minta 2 kelompok lagi dong untuk maju. Tetapi Bapak minta coba kalian cari manfaat, kelebihan dan kelemahan, terus dampak dari AI kehidupan sehari-hari itu. Silakan ditulis. Nanti Bapak tuh maju ke depan 1 orang, 2 orang ya. Ya, dampak dari AI itu apa? Ya. Iya.
Ya, nanti silakan maju untuk menjelaskan dampak dari penggunaan AI. Kan siapa yang maju? Hari. Ayo. Oke, boleh taruh aja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berorganisasi dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif AI. Nah, jadi dampak positif itu ada efisiensi dan otomatisasi. Jadi pekerjaan mungkin lebih cepat dan hemat biaya. Nah, jadi ada analisis data cepat dan akurat untuk mendukung keputusan dalam bisnis, kesehatan, pendidikan. Terus ada meningkatkan kualitas hidup. Jadi bisa untuk sembako, asisten virtual, layanan kesehatan cerdas. Terus ada inovasi dan kreativitas. Nah, jadi ada untuk membuka peluang baru di desain, musik, film, dan penelitian. Terus ada juga keselamatan dan keamanan. Jadi sistem deteksi ini bencana keamanan cyber dan transportasi otonom. Nah, jadi untuk dampak negatif AI itu ada pekerjaan tenaga kerja, risiko hilangnya pekerjaan di sektor yang bisa diotomatisasi, ada ketergantungan teknologi, manusia bisa terlalu tergantung dan kehilangan keterampilan manual. Ada privasi dan keamanan data. Jadi di privasi dan keamanan data ini ada potensi penyalahgunaan data pribadi dan kebocoran informasi. Terus ada bias dan diskriminasi. Jadi di bias dan diskriminasi ini ada AI bisa tidak adil jika datanya bias atau misalnya dalam rekrutmen atau hukum. Jadi terakhir ada potensi penyalahgunaan. Di potensi penyalahgunaan ini ada deepfake, cybercrime, dan data otonom. Jadi itu segini aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk si Fahri. Oke, yang kedua, silakan Revanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanda Saputi. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan memberi informasi dampak positif AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin seperti mengatur jadwal, membalas email, atau mengelola data. Yang kedua, AI membantu individu dan perusahaan menyelesaikan pekerjaan itu lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, AI bisa mempelajari preferensi pengguna dan memberikan rekomendasi yang relevan, seperti rekomendasi film di Netflix, iklan personal di media sosial, atau produk di e-commerce. AI mempermudah pencarian dan penyajian informasi dalam berbagai bahasa dan bentuk, seperti Google Searching, sistem penerjemah otomatis, chatbot, atau layanan pelanggan. Yang kelima, AI digunakan untuk diagnosa penyakit, membaca hasil scan, dan mengembangkan obat. Yang keenam, AI dapat digunakan untuk mengenali wajah, mendeteksi penipuan, atau mengawasi area tertentu. Lanjut, ada dampak negatif AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, banyak pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI atau otomatisasi. Contoh, kasir, operator, atau pekerjaan manufaktur sederhana. Yang kedua, manusia bisa menjadi terlalu bergantung pada AI, sehingga menurunkan kreativitas dan berpikir kritis. Yang ketiga, AI membutuhkan banyak data yang bisa disalahgunakan atau bias.
Contohnya seperti penyalahgunaan data pribadi atau perusahaan besar atau kebocoran data pengguna. Yang keempat, bias dan diskriminasi. Jika data pelatihan AI bias, maka hasil AI juga bisa bias. Contoh sistem rekrutmen yang tidak adil atau pengenalan wajah yang tidak akurat untuk kelas tertentu. Yang kelima, penyebaran informasi palsu. AI bisa digunakan untuk membuat deepfake, hoax, atau konten manipulatif. Contoh video palsu tokoh terkenal atau spam berita di media sosial. Yang terakhir, kehilangan kendali. Jika tidak diatur dengan baik, AI bisa bertindak di luar kendali manusia atau menyebabkan keputusan yang tidak bisa dipahami. Jadi AI itu membawa manfaat besar dalam mempermudah hidup manusia, meningkatkan efisiensi dan mendukung berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, bisnis. Namun penggunaannya harus diiringi dengan regulasi, etika, dan kesadaran agar dampak negatifnya dapat diminimalkan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Anda. Oke ya, jadi untuk hari ini ya AI tetaplah buatan manusia. Kita jangan sampai dikontrol oleh buatan kita sendiri. Ya, penggunaan AI itu sebagai kolaboratif, ya kolaborasi antara kita dan mesin. Ya, jadi kalau penggunaan AI secara berlebihan tentu akan membuat kita menjadi ketergantungan, benar nggak? Ya, kita jadi malas, jadi mau serba instan, ya tidak mau berpikir lagi. Ada tugas tinggal cari di AI selesai. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Ya, jadi tetap AI itu sebagai kolaborasi kita dalam menyelesaikan masalah. Oke, ya. Ada yang mau bertanya? Cukup untuk materi hari ini? Oke, kalau cukup sekian dari Bapak untuk materi hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Silakan ketua kelas untuk pimpin berdoa. Oke, terima kasih. Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.